Ntar dulu Pak, itu Bu Elinya belum datang. Kok lama banget sih? Tunggu Pak Anang, bentar lagi. Bu Elinya belum datang. Itu Bu cepetan pakai mic-nya dipakai, cepetan. Iya, tunggu sebentar. Itu Aduh. tasnya, tas. Sebentar ya. Capek. Cepetan, itu anak-anak udah tunggu. Iyalah. Taruh. Iya. Ih, maaf ya anak-anak. Aduh, Bu Eli nih ngapain sih sampai pakai acara terlambat? Ayo cepetan. Dah. Aduh. Tak kasih waktu. Oke. Sebentar Bu Nika. Masih ngos-ngosan. Oke anak-anak. Bu Nika sudah di sini, Bu Eli sudah di sini, sudah ada Pak Angga. Ayo Bu Eli kita sapa anak-anak dulu. Oke. Hai, selamat pagi. Sampai jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Yes. Bu Eli, kita langsung mulai aja ya. Iya, anak-anak kan sudah nunggu, tapi kan terlambat dikit. Iya, tapi nanti habis ini janji jelasin ya, kenapa Bu Eli terlambat. Iyalah. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan mulailah ibadah pagi hari ini dengan sebuah lagu. Dia disalib, dia mati, Terus dikubur, dan itu dan pasti bangkit lagi. Oke ya, ayo kita berdiri, kita pujikan sama-sama. Oke? Ayo Pak Angga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang atas maut, mau dikalahkan. Yesus bangkit dan menang atas maut, mau dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang atas maut, mau dikalahkan. Yesus bangkit dan menang atas maut, mau dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Yes. Menang Tuhan kita. Dah, sekarang coba. Stop. Loh, kok stop? Mau diminta penjelasannya kok malah stop? Ya kan belum waktunya. Waktunya sekarang adalah waktunya untuk berdoa. Bu Nika lupa ya Bu Nika ya? Ya kan Bu Nika penasaran, pengen selak mendengar alasannya kenapa Bu Eli datang terlambat dan Iya, tunggu dulu, sabar dulu ya anak-anak. Oke. Nah sebelum kita melanjutkan acara sekolah minggu ini, okelah kita berdoa dulu. Silakan anak-anak duduk dulu ya. Oh iya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat, kami boleh menikmati pagi ini, kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai.
Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat ada di tempat ini, ada di rumah kami masing-masing untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin kami di dalam beribadah. Dan jika sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau buka hati kami, telinga kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan juga meletakkan pengharapan hidup kami. Amin. Amin. Nah, sekarang Nagih ayo, anak-anak, janji. kita tagih janjinya Bu Eli. Kita tanyakan, kenapa Bu Eli datang terlambat? Pak Angga juga penasaran kan Pak? Sebelumnya Bu Eli minta maaf ya anak-anak, Bu Eli datang terlambat. Bu Eli juga minta maaf Bu Nike, Pak Angga ya. Gini loh Bu Nike, tadi tuh sebenarnya Bu Eli tuh sudah lihat Bu Nike waktu mau masuk ke dalam gereja tuh udah lihat Bu Nike. Berarti Bu Eli di belakangnya Bu Nike? Iya betul, Bu Eli di belakangnya Bu Nike. Terus? Cuma pada saat Bu Eli mau nyebrang ya, mau nyebrang jalan masuk. itu mau masuk ke sini, Bu Eli tuh lihat di sana itu ada nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya, Nenek-nenek berarti sudah tua ya. ya jelas lah, mosok nenek-nenek masih muda, nenek-nenek ya sudah tua lah. Oh, iya. Terus, Nah. terus apa yang terjadi sama nenek-nenek itu? Nenek-nenek itu mau nyebrang, tapi dia kelihatan gugup. Karena kan kita tahu di depan gereja kita ini kan lalu lintasnya ini sangat ramai. Oh iya Iya benar ya kan? anak-anak ya. Itu kalau anak-anak masih ingat ya ingatlah ya. Iya. Itu di depan gereja kita itu kan wus. Iya. Ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada becak, ada kereta api. Enggak ada Bu, kereta apinya masih di sonoknya lagi Bu. Astaga terlalu wes. Hiperbol. Oh iya biasa. Terus itu Nah, si nenek karena ada banyak kendaraan nih, si nenek ragu, dia takut mau nyebrang. Maju, mundur, maju, Hur. mundur, maju, mundur, maju, mundur. Gimana sih Pak Angga? mundur. Bukannya diingetin malahan dikasih musik. Maju, Ya. mundur. Berarti tadi nenek-nenek sama Bu Eli begini di tengah jalan, di pinggir jalan begitu. Hah? Maju, mundur. Stop. Oh udah. Saking keenaan tadi dia. Tuit. Lah kok enak. Bu Eli malah lagi? Itu nenek-nenek akhirnya menari di pinggir jalan sama Bu Eli. Ya enggak, Oh, enggak. maksudnya dia maju mundur itu Oh. ketakutan. Oh. Karena lalu lintasnya ramai, dia ragu-ragu. Oh, iya. Nah, akhirnya yang Bu Eli sudah mau nyampe di dalam gereja, Bu Eli tuh nolongin dulu itu nenek-nenek. Bu Eli seberangkan dulu sampai di ujung dan akhirnya nenek-nenek itu selamat. Jadi Bu Eli terlambat, tapi kan terlambatnya cuma sedikit, sebentar. Walaupun cuman sedikit tapi yang namanya terlambat ya terlambat toh Bu. Lah, Kita kan jadi nunggu ya anak-anak ya yang harusnya sudah sudah mulai tepat di jam 9, dadak jam 9-nya geser sedikit ini. Jarum panjangnya agak sedikit gini. ya tapi kan itu Gara-gara Bu Eli. tapi kan nenek itu kan harus ditolongin, kasihan. Kan yang namanya menolong tuh kan ya perlu pengorbanan, Bu. Nah, itu cocok. Kenapa? Cocok. Pengorbanan. Cocok, Bu. Maksudnya? Ini cocok sama firman Tuhan yang mau kita dengarkan ini. Kan kemarin kita sudah nih mendengarkan yang waktu kemarin itu, Bu. Seminggu yang lalu kita Yang sudah mendengarkan tentang ini bawa apa itu, Bu? oh, yang anak-anak bawa
daun palem daun- itu iya, ya, yang pas Minggu Palmarum. itu kan dimulai tuh Bu. Iya, itu sudah dimulai, itu tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu kan sudah masuk ke kota Yerusalem. Heeh. Terus Di- disambut, Heeh. dieluk-elukan oleh penduduk Yerusalem menggunakan itu daun daun palem. palem. Ada juga yang itu Bu, yang lepas jubahnya itu Ya. terus Iya, digelar. ditaruh di jalan. Biar nanti Tuhan Yesusnya lewat. Iya, saat itu kan kemudian Tuhan Yesus itu lewat naik kedelai itu loh, Bu. Alah kok kedelai. Keledai Bu, yang dinaikin itu keledai. Tuh kan Bu Nika juga mau salah. Iya. Itu Keledai. Iya, betul betul. anak-anak. Tuhan Yesus naik keledai jalan di Iya. situ. dieluk-eluk. Iya. Hosana, 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 gitu. Itu yang Minggu Palmarum. Iya. Terus ada lagi Bu, setelah itu kan masuk ke minggu apa Bu namanya? Itu loh yang namanya Minggu. Pekan Suci. Oh iya, Pekan Suci. Iya, Heeh. Pekan Suci. Ada apa aja Bu? Ada ini loh. Ada kan tadi sudah Minggu Palma. Terus Kamis Putih. Heeh. Terus ada Jumat Agung. Heeh. Ada Sabtu Sunyi. Kemudian ada Minggu Paskah. Bertepatan hari ini ya Bu ya. saat ini. Nah, apa namanya yang setelah tadi masuk ke Yerusalem itu kan terus kita masuk ke Kamis Putih. Stop Bu. Nanti kepanjangan Bu. Ini tadi kita sudah kepanjangan Bu. Bukan jatahnya kita menerangkan ini. Nanti ada lagi tugasnya Bu Guru sekolah minggu yang lain yang Bu yang mau menyampaikan firman. Bukan Salah Bu ya? Nika sama Bu Eli. Tenang, lebih baik kita ngajak anak-anak ini aja yuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya anak-anak. Daripada nanti Bu Eli ini kalau nggak di stop itu waduh panjang dari A sampai Z diborong sendiri. Ya, lebih baik kita puji nama Tuhan aja dulu. Nah. Biasa toh Bu, sebelum firman Tuhan kita Iya. mau menyanyikan satu buah lagu. Nah, anak-anak siapkan Alkitabnya. Alkitab. Siapkan telinganya. Siapkan hatinya. Fokus sama Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Iya. Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini Putias bisa berjumpa kembali bersama anak-anakku semua. Mari, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Putias beri kesempatan kepada kalian siapkan Alkitabnya. Bagi yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita bersama membuka firman dan kita akan membacanya dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Putias ulang sekali lagi ya anak-anak. Kita akan membaca dari Matius 28 ayat yang pertama dengan ayat yang ke-10. Putias akan membacanya untuk anak-anakku semua. Bacaan kita pagi hari ini berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah anak-anak semua, kalian yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, minggu kemarin kita semua memperingati perayaan Minggu Palmarum. Dan sepekan kemarin kita juga merayakan Pekan Suci, di mana peristiwa proses sengsara Tuhan Yesus sampai pada hari ini kita merayakannya, yaitu pada hari ini kita merayakan ke hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku semua, minggu kemarin juga diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang masuk
ke kota Yerusalem, para pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka bersorak-sorai, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus sebagai Raja. Mereka membawa daun palma di tangan. Anak-anakku semua, tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Para orang-orang dan para pengikut-pengikutnya yang dahulu menyambutnya, mengeluh-elukannya, justru berbalik dan berubah, ingin membawa dan mengadili Tuhan Yesus dan menghukum mati. Tuhan Yesus menyadari bahwa kematiannya sudah semakin dekat. Tadi Bu Eli dan Bu Nike juga sudah menyinggung sedikit bagaimana proses sengsara Tuhan Yesus itu dimulai. Kamis kemarin kita semua memperingatinya sebagai perayaan Kamis Putih. Di dalam perayaan Kamis Putih ini, kita semua diajak untuk mengingat kembali bagaimana peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan dan juga minum roti dan anggur pada perjamuan malam itu melambangkan darah dan juga tubuh Yesus yang akan dikorbankan. Anak-anakku semua, di dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya dan mencium mereka sebagai bukti dan tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Anak-anakku semua, hari Jumat kemarin kita semua juga merayakan peristiwa Jumat Agung. Kita semua bersama-sama belajar untuk mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus melewati masa-masa sengsaranya. Bagaimana Tuhan Yesus itu diolok-olok, dihina, dicambuk, dipukul, ditusuk lambungnya, dan bahkan Tuhan Yesus harus memikul salibnya ke tempat di mana dia akan disalib, yaitu di Bukit Golgota. Tubuh Tuhan Yesus dipaku di atas salib dan kepala dimahkotai dengan duri. Puncaknya Tuhan Yesus harus disalib bersama dua orang penjahat di samping kiri dan kanannya. Dan pukul 3 sore, langit di atas tempat di mana Tuhan Yesus disalib tiba-tiba menjadi gelap gulita. Tidak lama berselang setelah itu, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa sambil berkata bahwa Tuhan Yesus sudahlah selesai. Anak-anakku semua, setelah Tuhan Yesus meninggal, setelah Tuhan Yesus wafat, kemudian jenazah Tuhan Yesus dikuburkan di sebuah gua yang ditutupi dengan batu yang besar. Gua tersebut atau kubur Tuhan Yesus tersebut dijaga tentara-tentara Romawi. Sabtu kemarin kita semua juga sudah memperingati perayaan Sabtu Sunyi. Kita diajak kembali untuk mengingat bagaimana perempuan-perempuan yang dahulu setia mendampingi Tuhan Yesus sampai proses kematiannya, dan juga murid-muridnya. Mereka semua merasa takut, merasa sunyi, merasa sedih karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan mereka juga merasa takut karena tentara-tentara Romawi juga sewaktu-waktu
dapat menangkap mereka, karena mereka mengira bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga dapat sewaktu-waktu mengambil mayat Tuhan Yesus. Anak-anakku semua, hari ini, minggu ini, pagi ini, gereja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga diajak kembali mengingat peristiwa di mana para perempuan yang setia mendampingi itu pagi-pagi benar mereka sudah datang ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi mereka sangat batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Ketika mereka masuk ke kubur itu, mereka mendapati kubur itu sudah kosong. Dan malaikat yang berada di tempat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mendengar itu, para perempuan itu segera berlari dan mengatakan kepada murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Para murid-murid Tuhan Yesus merasa heran, merasa ya, sekaligus ada beberapa di antara murid Yesus yang tidak percaya apakah betul Tuhan sudah bangkit. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri dan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dia benar-benar sudah bangkit. Anakku semua, kebangkitan Tuhan Yesus memberi makna apa di dalam kehidupan kita semua? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan juga kehidupan buat kita yang percaya kepadanya. Ada sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa kenapa Tuhan Yesus mau berkorban untuk manusia? Jawabnya adalah karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anakku semua, sangat mengasihi papa dan mama, dan juga sangat mengasihi semua orang yang benar-benar mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa, tetapi Tuhan Yesus sangat ingin kita semua selamat. Nah, anakku, tentunya pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah pengorbanan yang mudah. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang mahal, dengan tubuh dan darahnya yang harus diberikan di atas kayu salib. Butias kasih contoh ya adik-adik, kalau adik-adik di rumah semua, kalian semua terluka oleh pisau ataupun gunting, anak-anakku semua pasti mengalami rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu tidaklah sebanding dengan rasa sakit atau penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi kalau ditanya, anak-anak ditanya, apakah kita harus berkorban seperti Tuhan Yesus? Tidak ya anak-anakku semua. Kita tidak perlu sampai mengorbankan tubuh kita, bahkan darah kita untuk orang lain. Tetapi kita juga harus belajar mau berkorban untuk orang lain. Semua tadi di awal sekolah minggu kita dimulai, Butias kasih contoh salah satu contoh tindakan pengorbanan. Mana tadi Bu Eli sempat dulu menolong seorang nenek yang akan menyeberang jalan. Sampai-sampai Bu Eli harus datang terlambat di sekolah minggu untuk melayani adik-adik semua. Aku Butias ingin mengajak kita semua untuk mulai untuk berkorban. Bagaimana caranya kita untuk belajar berkorban? Yaitu kita belajar mulai merubah hidup kita yang lama atau sikap hidup kita yang lama yang tidak baik, dan belajar untuk melakukan perbuatan atau sikap hidup yang lebih baik. Itu artinya kita juga mau senantiasa melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku semua, kita harus belajar
untuk memulai melakukan pertobatan-pertobatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar pertama untuk semakin taat kepada Tuhan Yesus, semakin setia kepada Tuhan Yesus, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Caranya pasti kalian semua sudah. Kalian harus semakin rajin membaca kitab, rajin berdoa. Kalian juga harus semakin rajin mengikuti sekolah minggu. Dan bila mana kalian rindu untuk selalu berkumpul, merenungkan firman Tuhan bersama papa, mama, kakak dan adik di rumah, itu melatih kalian semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mulailah kalian belajar untuk mengasihi keluarga terdekat kalian, papa, mama, yang kakung, yang putri, kakak, adik, om dan tante. Kalian belajar untuk membina hubungan yang rukun, yang baik dengan sesama anggota keluarga. Dan kemudian yang ketiga, kalian belajar untuk memulai bertanggung jawab atas semua tugas-tugas, baik itu tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah atau tugas yang diberikan guru di sekolah. Butias ingatkan ya anak-anakku semua, kalian harus belajar untuk memanfaatkan gadget yang kalian pergunakan sehari-hari untuk belajar itu bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi untuk sesuatu yang bersifat positif, yang bisa membawa wawasan yang baik buat kalian. Jangan kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri untuk kesenangan pribadi, tetapi kalian belajar untuk memakai gadget itu untuk kepentingan yang baik. Nah, untuk anak-anakku yang masih kecil, yang masih balita, di rumah kalian juga dapat mempraktekkan hidup yang benar, yang baik. Caranya bagaimana? Kalau kalian di rumah, kalian juga harus mulai belajar untuk mandiri. Misalkan kalian belajar untuk mulai makan sendiri, walaupun tidak bisa, tapi kalian mencoba untuk belajar makan sendiri. Kemudian bagi adik di rumah yang belum bisa memakai baju, mengkancingkan baju, kalian juga belajar untuk melakukannya tanpa bantuan mama papa. Dan ini yang penting ya anak-anakku kecil-kecil di rumah, kalau kalian sedang bermain, Butias juga mengingatkan kalian untuk senantiasa setelah bermain, kalian membereskan mainan itu dan menempatkan mainan itu di tempat yang sudah disediakan oleh mama papa di rumah. Sehingga mama papa juga sangat senang dan terbantukan oleh anak-anakku semua. Anak-anakku semua, minggu hari ini Butias juga ingin mengajak kita untuk meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk senantiasa melakukan pertobatan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita memulainya, kita belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, perbuatan yang setia. Kita mau dengar-dengaran. Yang terutama kita juga belajar untuk belajar berkorban untuk orang lain dan juga mengasihi orang lain. Butias mengajak adik semua untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat, anak sekolah minggu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi anak sekolah minggu yang setia, yang taat, yang mau mendengarkan, yang mengasihi orang lain, dan mau berkorban untuk orang lain. Terima kasih anak-anak. Minggu hari ini Butias akan segera menutup cerita minggu hari ini dengan suatu pesan kepada anak-anak bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberi kepada kita semua pengharapan, hidup, dan juga keselamatan. Marilah kita bersama melakukan mulai hari ini, setiap hari di dalam kehidupan semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu.
Ya apa coba? Nggak tahu. Ya Nah. tadi firman Tuhan. Iya, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Luar biasa. Oh. Ya, Dia mengorbankan tubuhnya ya dengan tulus hati. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita manusia yang berdosa. Dan kita juga harus meneladani pengorbanannya. Betul. Mau ditusuk, mau disalib, mau dimahkotai duri. Bu Nika juga mau kayak gitu? Enggak begitu. Ya. Tadi firman Tuhannya katanya enggak gitu sih. Kirain Bu Nika mau disalib Enggak. juga. Kena duri sedikit aja udah bingung. Ember mana? Ember. Mama. Nah, itu wong kena aja berdarah sedikit aja le. Iya, kena duri yang Iya. kecil udah kesakitan. Berarti pengorbanannya di saat seperti ini enggak harus seperti Tuhan Yesus ya, dong, Bu. mau dong Bu Nika, dan Bu Eli yakin orang di seluruh dunia juga nggak ada yang mau seperti Dan Tuhan tidak Yesus. ada yang sanggup. Nggak ada, Ya. cuma Tuhan Yesus Cuma Tuhan saja. Yesus satu-satunya yang Nah, sanggup. Iya, nah pada saat ini kita bisa meneladani Tuhan Yesus tentang pengorbanan Dengan cara saat pandemi ini loh. caranya. Nah, nih yang namanya virus corona itu kan kita nggak tahu ya bentuknya kayak apa, di mana Gimana itu saja nggak nggak tahu. ngerti. Nah, pengorbanan kita agar semua orang itu juga tidak tambah tidak banyak yang anu kena yang ya. kena. Nah, lebih baik kita ini sabar, kita ini tetap menjaga diri, kita tetap ada di rumah, stay at home. Betul. Iya, Berkorban. iya, Mengorbankan kesenangan kita. iya, Mengorbankan keinginan kita untuk piknik. iya. Biar ini loh, apa virusnya itu nggak tambah menular ke Kemana-mana. banyak orang kayak gitu loh. Ya, sabar. Iya, Ya, ini salah satu bentuk pengorbanan kita Iya. ya, Bu. Ya. iya. Nah, lagi nih, ketika nih saat ini kita ibadah ini Iya. kita ibadah loh. Kita ibadah ini, kita juga harus mau berkorban Berkorban untuk apa, Bu? bertemu dengan Tuhan Yesus itu kita mau berkorban loh. Ayo, Berkorban. pasti kan ada yang suka film Upin Ipin. Upin Ipin. Yalah. Iya. Terus. Ya, ini Upinnya, ini Ipinnya. Terus ada yang suka Doraemon. Oh, Paling Paling bambu. itu harus dikorbankan ya, Bu. Iya. Tunggu dulu 1 jam saja, Iya. kurang lebih nggak nyampe ya, Bu. Enggak sampai. Nggak nyampe untuk beribadah secara Iya. online. Iya, ketemu sama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita loh atas pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mau mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk kita loh Iya. ya. Kok kita nggak mau berkorban Iya. sedikit Nah, saja. saat inilah kita juga harus bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Oke, anak-anak. Kalau Bu Eli sudah mengatakan mengucap syukur. Artinya apa? Mengucap syukur pada saat ibadah online. Iya, Itu betul. kode. Kalau kita sudah waktunya memberikan persembahan. Mengumpulkan persembahan. Masih sama ya, Bu Eli? Iya, caranya masih sama anak-anak ya. Anak-anak kumpulkan dulu di rumah, masukkan ke dalam amplop Yes. atau masukkan ke dalam celengan. Yes. Nanti kalau sudah ada pengumuman tatap muka, nah anak-anak bawa tuh persembahannya ke gereja, Iya. serahkan ke guru sekolah minggu atau Dimasukkan, ditulisi. Ada ya atau sebelum iya. ditulisi ya dititipkan dulu Ya dititipkan ke orang tua. yang mau ibadah ke Oh iya, gereja. oh iya. Nah, jangan lupa tadi ditulisi sekolah minggu. Nah, Oke. seperti itu. Nah, persembahan akan kita bawa
dalam doa ya. Nah, doa nanti akan Bu, dipimpin. Bu, sebentar. Gimana? Kita belum mengumpulkan, sudah mau ngajak berdoa. Kita baru mau mengumpulkan loh, Bu. Bu Eli masih terngiang-ngiang sama nenek tadi Nenek-nenek itu ya. Oke anak-anak, Bu Eli ini loh ya. Mau keburu-buru aja. Kita mau mengumpulkan persembahan diiringi dengan sebuah lagu Big or Small. Bu, Ah, mosok big kok kayak gini? ini kita sedang kena apa ya? Kok salah-salah Bu Eli. gara-gara nenek. Nyalain ya. nenek. Big Big or or small. Kok Oke. malah ikut-ikutan Kayaknya lupa? hanya Pak Angga saja yang fokus. Iya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Tambah semangat nih. Tambah semangat. Tuhan memampukan kita Iya, ya, Bu. walaupun menggos ini Bu Nika. Oke, anak-anak, sekarang kita waktunya tadi Nah, ya. membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Bu Nika. Iya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur kami
untuk firman yang kami terima di pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih saja mengeluh, masih saja menggerutu untuk setiap pengorbanan yang kami lakukan. Kiranya setelah mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami diingatkan, kami dimampukan untuk tidak berhitung atas segala pengorbanan yang kami lakukan untuk menolong mengasihi sesama kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, terkhusus kelas 6 dan kelas 9 yang akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak kami, berikan hikmat, kepintaran, ingatan yang setia dalam mempelajari setiap ilmu yang mereka sudah terima. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan dalam menghadapi, mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menghadapi ujian nanti. Kami juga berdoa Tuhan, di masa pandemi ini kami masih harus mengorbankan segala keinginan kami, kesenangan kami untuk kepentingan bersama. Kiranya Tuhan berkati setiap kami dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami lebih dapat patuh terhadap protokol kesehatan. Untuk kami dapat berdiam diri di dalam rumah kami masing-masing, melakukan tugas dari rumah masing-masing. Kalaupun dari kami harus berpergian di luar rumah untuk melakukan aktivitas di luar rumah, kiranya Tuhan juga Engkau senantiasa memberkati kami dengan hikmat-Mu untuk kami tetap taat melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah terkumpul, suci kuduskan Tuhan. Tuhan kiranya mampukan kami untuk dapat mengelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan undur, kami akan menutup acara sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami jika kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dan ampuni kami Tuhan dalam kami mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini jika terselip dosa kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan demi nama Putra-Mu tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan melalui Pak Pendeta Yosafat Ariwibowo. Kita ajak anak-anak untuk berdiri untuk menerima berkat ya. Mari anak-anak kita berdiri. Shalom anak-anak yang terkasih, setelah hari ini kita mengikuti kebaktian, kita akan pulang, kita akan mengakhirinya, dan sebelumnya mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita menerima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih, dan shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bu Eli, Ya, gimana? tidak pernah bosan ya. Apa tuh? Sebelum menutup ibadah pagi hari ini, tidak pernah bosan Bu Nike, Bu Eli maupun Bu Guru sekolah minggu yang lainnya, atau dimanapun mereka berada, di TV pun mereka selalu mendengar Apa sih? tentang protokol kesehatan Oh. yang ada 3,
yang ada 5 itu loh Bu. Tadinya 3 terus sekarang 5 Iya. itu ya. Lah kalau itu sih anak-anak pasti sudah ngerti, sudah hafal Sudah di luar hafal. kepala. Di luar kepala ya Bu, di luar kepalanya lupa gitu Bu. Ya enggak lah. Ya terus? Anak-anak yang di sini kan anak-anak yang luar biasa, Oh, gitu yang ya, Bu? ingatannya itu setia. Pasti paham deh dengan 5M itu dan hafal. Yang mau Bu Eli tekankan ini ya. nih. Ketika kita melakukan protokol kesehatan yang 5M itu harus menggunakan cara yang betul, yang benar. Jangan asal melakukan Ya, seperti betul. itu. Jangan pernah meremehkan virus COVID-19. Ya betul. Ya, korban masih berjatuhan. Iya mau Ya. tambah banyak ya. Nah, iya, makanya untuk menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita, kita harus berkorban untuk melakukan 5M. 5M tadi Ya. ya, demi kebaikan Ya, bersama, betul. kesehatan bersama. Oke Bu Eli. Ya. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu buah lagu Ya, dalam nama Yesus. Ya. dalam nama Ya, Yesus itu. itu ya. Oke, anak-anak masih posisi berdiri nih. Kita mau tutup kebaktian ini dengan pujian yang tadi ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Bu. Oh iya dong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus